Hello, welcome back. Welcome. Selamat datang di channel saya. Biasanya kalau saya bikin video pakai bahasa Inggris, cuman untuk kali ini saya pakai bahasa Indo aja. Soalnya ada beberapa request dari subscriber buat sekali-kali bikin konten Indo. Nah, untuk topik kali ini saya jadi gini ceritanya. Saya memiliki website komunitas. Jadi isinya itu tentang portal, bukan portal sih, kayak blog gitulah, blog komunitas ya. Informasi yang disediakan itu terkait artikel-artikel tentang keislaman dan Arab, baik itu dari sejarahnya, dari banyak rubriknya lah. Kalau kalian pengen kunjungi webnya bisa ke wasilah.com, wasilahislam.com. Nah, saya pengen coba buat artikel. Kemarin udah nyoba, cuman ada satu metode yang menurut saya ini cukup cepat ya buat bikin artikel dengan bantuan AI. Untuk artikel saya akan menggunakan ChatGPT AI. Kemudian untuk gambar, karena salah satu unsur di blog itu yang paling penting ya untuk menarik visitor, untuk menarik viewer itu gambar. Saya pakai webnya itu Leonardo, kalau nggak salah ya, Leonardo.ai. Nah, di sini kalian bisa bikin gambar menggunakan AI secara gratis ya. Nggak gratis, ada limitnya, tapi bisa digunakan kayak sehari 150 kali generate gambar-gambar yang bagus lah. Oke, langsung aja ke tahap pertama. Biasanya kemarin-kemarin saya pakai dulu namanya trend.google.com. Nah, itu untuk mencari keyword atau kata kunci atau topik yang sedang populer, yang sedang tren dalam kurun waktu tertentu. Jadi saya pengen lihat dulu, misalnya karena website saya itu berkaitan dengan Muslim, Islam, jadi saya harus brainstorming ya, harus mencari keyword-keyword yang relate terhadap isi website. Jadi contohnya di sini kalau saya nulis Islam, kita bisa ngelihat tren keyword di pencarian Google ya selama kurun waktu tertentu. Nah, sepertinya sih idealnya karena saya pengen konten ini long lifetime ya, bertahan lama. Saya pengen lihat tren dalam kurun waktu 1 tahun terakhir seperti ini. Nah, di sini saya skip aja ke bawah ya karena tujuan saya menggunakan trends.google.com ini untuk mencari keyword yang berkaitan dengan website saya dan memiliki tingkat tren yang cukup baik gitu. Contohnya di sini. Oh iya, ini lupa nih. Country-nya tuh negaranya harus ke Indonesia ya. Karena target viewer saya Indonesia. Artikel yang ada di website saya juga itu pakai bahasa Indonesia. Jadi wilayah atau demografi pencariannya itu khususkan di negara Indonesia seperti itu. Nah, di sini ada beberapa keyword, ada related queries yang bisa kita pakai dan juga related topic. Nah, kalau saya sih ini mohon koreksi ya. Jadi kalau ada teman-teman yang memang lebih paham, silahkan tulis komentar di bawah apakah ini benar atau tidak. Ini pilihan keyword atau topik yang memang bisa dipakai untuk yang cukup baik dipakai untuk menulis bahan tulisan di artikel, di blog seperti itu. Saya akan cari dulu. Tadi tuh saya lihat ada mana ya? Nah ini. Jadi ke-16, urutan ke-16 dia ada keyword pencarian potong kuku menurut Islam, kayak gitu. Kayak saya rasa ini menarik ya. Kalau saya klik, saya bisa lihat tren pencarian di mesin pencari ya, cari Google tentunya. Nah, di sini bisa lihat dari tren dari bulan ke bulan ya, dari Juni 2022 sampai Juni 2023. Saya rasa ini cukup banyak ya. Cuman saya nggak tahu nih maksud dari angka-angka ini apakah jumlah dicari atau memang ada maknanya tersendiri gitu. Saya harus tahu kayak apa namanya,
65 itu apa volume pencarian kan katanya, cuman saya nggak tahu volume pencarian itu seperti apa. Kalau kalian tahu bolehlah komen di bawah ya, biar saya paham. Kalau di sini kita lihat ya, saya rasa ini cukup baik. Jadi nggak ada bulan, nggak ada rentang waktu di mana si pencari si kata kunci ini dia ke nol ya. Jadi setiap waktu itu ada user atau ada pengguna internet yang mencari di Google itu terkait dengan potong kuku menurut Islam. Jadi saya rasa keyword ini bagus dan akan saya coba pakai. Kemudian di sini ada beberapa related query lagi, kata kunci yang berkaitan. Nah, di sini saya akan coba memasukkan keyword ini ke dalam sub bahasan dari artikel tentang potong kuku menurut Islam. Jadi kayak ada beberapa subnya, ada beberapa sub bahasan, subjudul lah seperti itu. Jadi kalau saya lihat di sini ada potong kuku. Yang pertama ada potong kuku hari Kamis, cara memotong kuku, potong kuku hari Senin, sunnahnya, potong kuku menurut Islam hari apa. Nah, di sini di 5 pencarian teratas dia ada 1, 2, 3 ya. 3 keyword yang berkaitan dengan waktu dari potong kuku menurut Islam. Kemudian yang kedua dia ada caranya. Kemudian kita kalau maju ke halaman 2-nya dia ada tata cara juga sama ya. Tata cara potong kuku yang baik hari apa, oke, itu sama. Tentang hari ya, harinya yang baik, urutan potong kuku itu mungkin ke caranya juga ya, ke tata cara. Jadi di artikel saya nanti saya akan membahas 2 sub. Yang pertama itu tentang waktu dan juga tata cara seperti itu. Nah, setelah saya menemukan, saya coba dulu tulis ya di Microsoft Word. Jadi kalau teman-teman yang masih pemula untuk menulis blog bisa diikuti cara ini, biar agak terstruktur gitu, agar sistematis kita bikin blog artikelnya itu nggak ngasal seperti itu. Yang pertama kita tulis aja judulnya, judul utama ya, potong kuku menurut Islam. Kemudian subbahasannya, yang pertama ada waktu, pertama waktu, yang kedua adalah tata cara, yang ketiga mungkin hal lainnya ya, karena bisa saja ketika saya mencari informasi tentang 2 subbahasan ini saya akan menemukan subbahasan lain yang bisa dimasukkan ke dalam blog tersebut. Seperti itu. Lah ini kenapa error? Oke, nggak jadi error. Ini juga ada ini ya, kayak bisa dilihat di related query ada rising, ada top. Kalau rising itu dia lagi ngetrend ya, berarti tren pencariannya lagi naik. Kalau top itu berarti dia urutan dari banyaknya pencarian, volume pencarian berdasarkan keyword ini, berdasarkan related keyword. Oke, kalau setelah saya tahu, atau mungkin saya bisa itu dulu ya, kayak kalau rising, cara memotong kuku, potong kuku menurut Islam hari apa. Di sini kayaknya saya copy paste semua ya, atau bisa ke Excel nggak sih? Coba download. Oh, bisa di Excel. Oke, nice. Kita buka di Excel dulu. Kata kuncinya. Kemudian top. Di sini banyak banget sebenarnya. Ini kata kuncinya banyak banget ya, keywordnya itu. Potong kuku malam hari menurut Islam, potong kuku menurut malam hari. Nah, di sini karena ada, bisa dilihat ya, kalau kita analisa, kita bisa exclude atau pisahkan atau hapus beberapa kata kunci yang memiliki kemiripan di katanya. Seperti ini, potong kuku malam hari, ini sudah ada di potong kuku malam hari menurut Islam. Jadi saya bisa hapus. Kemudian hari Selasa, nah ini kan sama tuh, saya bisa juga hapus. Kemudian nah ini hari Senin juga hapus. Ops, itu malah di-cut ya. Kemudian potong kuku saat haid, nah itu bisa jadi topik tambahan ya, subtopik tambahan nanti ketika saya membuat blog seperti itu. Nah ini hari Minggu juga hapus. Malam hari, memotong kuku malam hari, oke. Kayaknya nggak ada ya. Oke,
potong kuku hari Kamis, rising ini sama kayaknya. Urutan potong kuku ini kayaknya tata cara ya, potong kuku. Hari baik urutan. Nah ini juga sama nih, yang nomor 10 sama yang nomor 12 sama ya, delete aja satu. Ini juga sama, delete. Hari Rabu juga sama. Ini bisa sebenarnya kalau kita paham cara cara sort atau filter di Excel itu lebih mudah ya. Kayak coba jadi kita sort A to Z. Nah seperti ini biar gampang ya ngefilternya. Hari baik potong kuku kita juga ada sama nih, 6, 7 itu sama. Oke, hari Kamis sama, Sabtu. Oke, ini kayak semuanya tuh kayak orang nanya-nanya ya. Hari Senin bagus enggak potong kuku, hari Selasa bagus enggak. Yang nggak ada tuh hari Jumat ya. Urutan potong kuku malam hari. Oke. Saya rasa ini udah cukup. Ini sama ya yang di atas. Oh, ada sunnah potong kuku. Kayaknya saya harus naikin ke atas. Hari Kamis ada udah. Cara memotong kuku. Oke, cara memotong kuku. Cara memotong kuku. Nah, saya rasa ini bisa diganti yang atas. Kayak ini cara memotong kuku, yang ini memotong kuku. Karena sama katanya, ada kesamaan. Saya pilih yang lebih panjang ya, yang lebih komplit. Karena target saya itu long tail keyword, saya nggak bisa bersaing dengan keyword-keyword yang dipakai di media besar ya, kayak Kompas, Tempo, atau blog-blog lain lah yang lebih besar. Karena ini blog masih awal, jadi saya rasa kalau mainnya kita bersaing pakai short tail keyword, kayak keyword yang pendek-pendek, yang 2-3 kata, itu kayaknya nggak bisa deh. Potong kuku hari Senin, kayaknya udah ada ya hari Senin. Mana tadi hari Senin? Hari Kamis, Rabu, Selasa udah nih potong kuku hari Senin. Saya potong aja dulu di sini, sunnah potong kuku udah, saya potong ya, delete aja. Ini juga sama kayaknya. Hari baik, hari potong kuku menurut Islam hari apa? Ini pertanyaan ya. Ini kayaknya bisa deh dimasukkan. Ups. Nah, kemudian tata cara potong. Oke, tata cara potong kuku yang baik hari apa? Potong kuku yang baik, potong kuku hari Kamis, kayaknya udah ada di atas. Nah, oke, ini saya potong dulu. Memotong kuku hari Rabu juga ada, urutan potong kuku. Nah, ini juga ada, saya hapus ya. Jadi saya akan mengusahakan kalau si keyword ini nanti masuk ke artikel yang akan saya buat. Seperti itu. Nah, saya udah punya keywordnya. Kita gunakan ChatGPT AI untuk membuat artikel. Jadi biar robot aja yang bikin, kita tinggal ngopi aja. Alamatnya itu di chat.openai.com ya. Jadi kalian bisa daftar gratis, bisa pakai. Sebentar ya, saya login terlebih dahulu. Oke. Kita naikkan ke tab lagi, oke. Nah, pertama-tama yang saya akan perintah untuk membuat artikel menggunakan ChatGPT AI ini biasanya seperti ini. Kalau teman-teman punya saran ya, atau memang punya prompt atau punya perintah yang lebih cocok untuk membuat sebuah blog menggunakan AI, tolong komen di bawah ya, nanti kita sharing. Biasanya saya tulis buatkan blog tentang, nah baru deh keyword utamanya itu potong kuku menurut Islam, di copy aja, di paste. Nanti kita tunggu biar AI-nya kerja. Nah, dalam Islam, oke. Ini tentang apa ya? Dia gunakan kayak ada beberapa poin teknik
ini teknik dia kita bisa masuk ke cara ya, cara potong kuku. Terus memilih waktu yang tepat, ini materi ini mungkin bisa menjawab keyword-keyword yang tentang hari ya. Seperti itu, menghindari, oke. Oke, penutup. Saya kan copy semuanya dulu. Ups. Oke. Oke. Kok ada huruf? Harusnya enggak ya? Nah, ini tuh harusnya enggak nyambung. Harusnya dia beda itu kan, beda. Saya nggak paham loh, saya jarang pakai Microsoft Word. Gimana ya ceritanya? Salah lagi. Kayak gini kali ya. Nah, oke. Terus memilih waktu yang tepat, oke. Kita coba lihat paragraf pertama, paragraf pembuka. Di sini kita bisa apa ya? Harus dicek dulu ya, jadi nggak jangan dari AI itu langsung dikopas ke apa namanya, ke blog kita harus baca dulu, apalagi ini berkaitan dengan agama ya, jadi kita harus benar-benar apa namanya, cross check ya, kali aja ada memang informasi yang salah atau memang yang kurang tepat. Dalam Islam menjelaskan hukum bagian penting dari ibadah dan tata cara hidup muslim. Benar adalah salah satu tindakan yang dianjurkan dalam Islam. Oke, dalam blog ini kita akan menjelaskan beberapa pedoman penting dalam memotong kuku menurut ajaran Islam. Oke. Saya rasa saya akan pakai sub heading di sini tentang di sini ya. Kita balik lagi ke Excel, cara hari ya. Jadi saya akan masukkan hari dulu. Hari potong kuku, hari baik potong kuku, mimpi potong kuku, sunnah. Oke, saya rasa saya akan masukin keyword yang ketiga sebagai subheading. Kita coba kopas hari potong kuku menurut Islam. Nah, oke. Nah, di sini editing ya, jadi kalian mesti punya kemampuan ngedit artikel. Kalau untuk teknik ngedit artikel itu kalian bisa baca-baca di banyak sumber ya, terutama sumber-sumber yang terkait kejurnalistikan. Di sana banyak tuh teknik-teknik edit artikel, edit tulisan. Oke, hari potong kuku Islam dalam hari Jumat sebelum sholat Jumat disunahkan pada hari Selasa dan Kamis, namun penting bahwa memotongnya kapan saja sesuai dengan kebutuhan video. Nah, ada alangkah baiknya karena di sini dikatakan dianjurkan, ada anjuran, kita harus tahu siapa yang menganjurkan dan dalilnya. Ini kalau kalian bikin artikel yang ringan, yang tidak terkait apa hal-hal yang harus di cross check, itu nggak usah seperti ini. Cuman karena ini takutnya nanti umat marah, bahaya. Takut saya salah kan. Coba kita di sini saya cari lagi di chat di AI ya. Dalil memotong kuku. Nah, ini ada beberapa dalil nih. Abu Hurairah yang pertama. Ini kalau kalian tahu Abu Hurairah itu bapaknya kucing ya. Abu tuh bapak, Hurairah itu kucing. Jadi kalau kalian yang punya kucing mesti banyak-banyak baca itu tuh biografinya si Abu Hurairah ini. Banyak cerita-cerita yang menarik. Oke. HR Abu Dawud. Oke, ini saya coba copy aja dulu semua, nanti kita cross check ya. Ups, salah. Paste. Oke.
Kayaknya sih kalau blog tuh nggak usah ada itu ya, apa namanya, nggak usah ada yang menjorok ke kanan ya, si awal paragraf. Bagian fitur oke. Harinya berarti apa ya? Kalau dari sini sih, dari hadis ini nggak tahu ya apakah memang benar seperti ini sahih atau enggak. Cuman saya pengen lihat dulu hari apa yang disebutkan di informasi ini. Katanya hari, nggak ada hari ya. Tapi di sini ada satu hadis nih. Rasulullah memotong kuku jari tangannya pada hari Jumat, katanya sebelum beliau khutbah. Oke. Nah, saya harus cross check lagi ya, karena ini berkaitan dengan informasi yang memang harus diklarifikasi. Ini saya coba dulu klarifikasi sendiri, nanti biasanya di akhir, karena saya komunitas ya, jadi ada beberapa orang yang memang paham mengenai permasalahan ibadah, permasalahan fikih dan sebagainya. Jadi nanti mereka yang ngedit terakhir gitu. Jadi kalau sekarang sih saya ngeditnya sebanyak-banyak lah, masukin informasi yang relevan ke artikel. Nanti pada akhirnya mereka yang ngedit ngedit informasi yang ada, apakah memang betul atau salah seperti itu. Nah, biasanya saya kalau untuk mencari informasi tambahan, saya biasanya pakai bahasa Inggris ya. Cari informasi di search engine itu pakai bahasa Inggris. Kenapa? Karena lebih banyak ya informasi yang berbahasa Inggris, dan juga karena kita sistem copy paste ya. Jadi ada dua nanti ada dua tahap. Kita cari dulu pakai bahasa Inggris, kemudian kalau kita sudah dapat kita translate, dan kemudian kita masukkan ke artikel. Jadi kalau kita cari dari website berbahasa Indonesia, kalau kita copy paste, itu takutnya nanti kualitas kontennya jelek, dan website kita tuh dianggap jelek sama Google. Jadi si SERP-nya itu turun ya, SERP-nya itu turun. Kualitas halaman web kita turun di mata Google. Jadi saya nggak mau seperti itu. Jadi di sini juga kalian harus punya kemampuan berbahasa Inggris juga, atau lebih bagus sih karena ini berkaitan dengan Islam ya. Jadi harusnya saya pakai bahasa Arab, cuman saya nggak paham banget kalau bahasa Arab. Jadi saya pakai bahasa Inggris aja. Let's say cutting nail, potong kuku ya. Cutting nail Islam itu saya. Nah, oke. Ini ada beberapa banyak kayak ada gambarnya juga loh. Kayak ada tata caranya mungkin jadi gambar ini. Oke, ini saya coba yang nomor 2 aja, islamka.info. Kemudian myislam.org. Kita cari dulu. Yang ini tuh what side of the body should start when clipping the nail, katanya. Jadi bagian tubuh mana yang harus diutamakan ketika memotong kuku, katanya. Nah, di sini ada jawaban. Clipping the nail is sunnah and it's recommended to start with the right hand. Jadi kalau kita motong kuku, katanya dari kanan ke kiri, kemudian tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, dan kaki kiri. Cuman di sini kita lihat dulu hadisnya, dalilnya. Clipping the nail is one of the sunnah al-fitrah. What is that? I'm not sure, but let's keep it. I think by authentic hadis, to start mustahab apa ya? Nanti saya tanyain deh ke teman saya yang paham memang. Start on the right, dari kanan dulu, katanya. Kenapa? Jadi sebenarnya nggak ada hadis itu ya, nggak ada di sini tuh, nggak diceritain hadis yang spesifik gitu tentang menggunakan memotong kuku dari tangan kanan. Tapi dia itu kayak analogi, analoginya itu Nabi Muhammad SAW itu senang untuk memakai sepatu dari kanan, merapikan rambutnya dari kanan,
Oke, dan ini mungkin mandi ya, kayak mandi atau bersuci kayak gitu dari kanan ya, dari bagian tubuh kanan mungkin ya. Oke. Oke. Oke, jadi di sini ada dua itu ya. Kayaknya ada dua pendapat. Nah, ini kayak dua-duanya tuh kayaknya menarik nih kalau buat dimasukkan ke artikel ya. Oke. Ini saya masukin dulu sebagai referensi. Jadi kalau bikin artikel kemudian ada referensi dari luar atau enggak dari luar website kita, itu mesti dimasukkan ya referensinya. Biar orang nggak bingung kalau nyari sumber artikel yang aslinya di mana. Oke, jadi saya copy dulu nih semua. Kemudian saya cari translate, Google Translate. Saya menggunakan tool namanya deepl.com. Kalau kalian biasa pakai Google Translate juga boleh, it's okay, no problemo. Cuman kita tunggu dulu. Oke, ini saya semua copy aja dulu ya, masukin ke sini. Nah, kenapa saya membuat artikel yang panjang? Karena kemarin saya dapat kabar, baca di sebuah di Google Forum ya. Jadi si algoritma Google itu dia sekarang benar-benar memperhatikan konten ya dibandingkan keyword. Semakin banyak konten yang ada di artikel katanya, maka si halaman web itu semakin kredibel katanya. Jadi orang tuh biar nggak masuk ke halaman yang isinya cuman paragraf pendek seperti itu. Oke, saya copy paste dulu semua. Oke. Saya ke atas dulu ya. Ini karena paragraf yang pertama, informasi yang dari ChatGPT AI dengan yang hasil googling itu berbeda. Jadi saya harus bikin paragraf baru untuk menyambungkan beberapa paragraf ini. Yang paragraf yang ini nih yang tentang 3 hadis. Kemudian perbedaan pendapat ya. Ini saya mesti masukkan dua kalimat penghubung kali ya. Coba. Ada beberapa perbedaan pandangan mengenai yang ini tuh bukan hari tapi lebih ke teknis ya. Kayaknya lebih ke teknis ya. Jadi kayaknya saya harus nggak usah sih. Kalau ini kita bisa masukin ini, berarti saya salah. Masukin ke teknik ya, tata cara. Nah, cara potong, cara memotong. Kayaknya ini deh. Atau ini deh. Masukin aja. Ini karena saya bukan blogger ya. Bukan bukan yang paham tentang CEO. Tapi sedikit-sedikit mungkin seperti ini mungkin ya. Nggak jauh beda kali ya. Cara membuat blog yang sesuai kaidah CEO seperti itu. Oke. Sebagian dari Pancasila saya pahami nomor nanti dari sini berkata. Ini saya baca dulu ya biar si kata-kata itu nggak rancu. Nah, ini siapa nih? Beliau rahimullah. Itu rahimullah itu sebutan atau apa? Ini agak susah sih, harus
Mana? Oh ini. Oh Al-Nawawi kali ya, beliau itu ngerujuk ke Al-Nawawi ya. Oke, saya masukkan juga kata Al-Nawawi juga. Imam Nawawi. Oh ya, Imam Nawawi, ya udah. Ntar ini editing terakhir ya. Meskipun begini, editing terakhir tetap ada di tangan teman-teman saya yang lebih paham, yang memang lebih paham mengenai masalah ini. Jadi saya hanya memasukkan informasi yang relevan. Al-Iraqi. Oke. Oke. Ini teknisnya, tata cara potong. Oke. Terus yang hari ya. Coba di sini ada nggak di apa namanya di sumber kedua, di referensi kedua. Nah, a time limit has been prescribed as for more than fortnight. Sahih Muslim. Kayaknya sih ini hadis Muslim ya. Tapi apa nih? That it should not be neglect. Nggak ada Arabnya lagi, susah. Sahih Muslim 3149. Nah, sama 3149 yang ini nih. Imam Nawawi juga menyebutkan dalam Sahih Muslim. Oke, kayaknya sama nih informasinya. Kayaknya dia. The maximum day, hari maksimal paling lambat ya. Kita bisa menumbuhkan kuku itu 40 hari. Oke. Tapi mana ada hadisnya nggak sih? 40 hari. 40 hari. A time limit masuk ke mustahil 40 hari. 40 night. Oke. Nah, ini nih. Itu juga meskolar. Jadi pandangan para ahli cendekiawan, para ustadz, mungkin ya, untuk memotong jari finger, jari tangan dan jari kaki sebelum Jumatan katanya. Heading to Jum'ah prayer. Oke, jadi kita bisa translate nih, pakai translate, copy paste, taruh di penutup. Ini saya nggak perlu sih. Oke, menghindari. Teknik kita udah. Bersuci, oke, bersuci, oke. Tata cara potong kuku, hari potong kuku. Kayaknya saya bisa di sini deh, taruh di sini kali ya. Oke. Kayaknya ini tuh ada panjangnya loh. Tadi tuh saya lihat kayak ini nih. Surat Al-Maidah ayat 6. Coba Kemenag ya. Kita masuk ke situs Kemenag. Oh ini lupa, saya mesti masukin juga, jangan lupa nih sumbernya.
Nah, kayak gini. Kita, aduh, ini kok web Quran Kemenag itu sering loading, apa ya? Ya lah, kok nggak bisa? Coba kesini, bisa nggak? Nah, ada Indonesia ya, oke, nice. Kita cari, oke, Al-Maidah ayat berapa nih? Ayat 6 ya. Nah, dan Anda kembalikan kamu dan menyampaikan nikmat kamu agar kamu bersyukur. Oke. Oke. Tapi ini saya nggak paham apakah ada relevansinya sih dengan, coba tafsirnya ya. Mana nih? Udah, oke. Ini saya takut salah ya. Kayaknya saya hapus dulu yang ini. Oke. Menurut pendapat banyak ulama, harusnya saya kayak ada pendapatnya itu disebutkan ya, cuman pendapat ulama tentang, coba kita masuk ke chat GPT AI, apa namanya, Dali, apa namanya, memotong kuku pada hari Jumat. Oke. Tuh kan salah. AI pun bisa salah loh. Ya udah, gimana dong orang robot, orang buatan manusia ya salah. Ya udah, dia nggak paham, nggak tahu katanya robotnya mabok kali. Oke, nggak apa-apa, nanti saya tanya ke teman saya deh yang lebih jelasnya ya. Waktu tata cara, oke, tentang, terus apa lagi ini, tentang potong kuku. Oke, penutup ini bisa saya taruh di paragraf terakhir seperti ini. Oke, terus apa lagi nih? Jangan memotong kuku saat marah. Nah, itu saya nggak tahu tuh. Di sini nggak ada nih. Coba kalau di satu sumber lagi deh kayaknya. Oke. Jadi ini tuh bagus ya, Islam Question and Answer, QA. Oke, kayak nggak ada deh. Nah, yang 40 hari ini nih. Oh, ada. Coba tadi ada itunya nggak sih yang 40 hari? Bukhari dan Muslim. Oke, yang ini. Nah, ini kayaknya nih. Color Nile,
mewarnai kuku. Rekomend main henna nggak tahu deh. Fingertips tuh fingertip ujung jari ya. Oke. Kayaknya yang 40. Nah, ini kayaknya saya bisa pakai. Jadi biar teman saya yang memang paham tuh bisa, mungkin ada yang mungkin dia lebih tahu ya, atau mungkin dia ada informasi lain terkait ini. Jadi nanti saya masukkan di mana tadi. Nah, oke. Di sini saya tinggal masukin nih hari ada cara potong kuku. Oke, hari baik. Nah, hari baik. Urutan potong kuku. Nah, kayaknya saya bisa ini nih. Urutan saya bisa copy, masukkan ke paragraf mana ya. Dan disunahkan. Nah, dan urutan. Nah, seperti ini kan jadi agak nyambung tuh kalimatnya. Seperti ini. Oke. Ini tuh Fathul Batril kayak buku kali ya, atau kitab itu apa? Soalnya kayak ada kayak halamannya chapter mungkin ya itu. Oke, nanti saya tanya-tanya dulu deh ke temen saya tuh yang memang ahli. Oke, ini tuh saya nggak ada itu tuh, saya nggak dapet itunya kan. Dan udah 3 sumber nih kita cari, nggak ada yang bilang kalau marah nggak boleh potong kuku. Oke, katanya nih apa nih, 4 aja deh, cukup ya, 4 ya, cukup ya, 4 aja deh, 4 sumber. Saya lebih senang pakai sumber bahasa Inggris, entah kenapa ya, mungkin biar agak beda aja kali ya. Sebenarnya artikel Indo pun tentang Islam tuh bagus-bagus sebenarnya, cuman nggak tahu, saya lebih prefer ke bahasa Inggris aja sih. Oh, di sini ada itunya, ada Arabnya nih. Before, ini nih yang tadi tuh, masukin dulu deh, hari. Nah, ini masukin dulu, kita translate. Oke, terus masukin. Oke, kita ada keyword yang bisa dimasukkan lagi nggak? Hari Sabtu nggak ada, mimpi nggak ada, kuku, hari baik potong kuku. Hari baik nih, hari baik kayaknya bisa deh, hari baik. Nah, hari baik ya, hari baik. Seperti ini, hari potong kuku yang sesuai. Seperti ini kan lumayan, ada beberapa keyword yang kita udah masukin deh. Satu lagi, mana tadi, nah ini ya.
Oke. Udah, yang penting nggak usah. Ini cukup deh kayaknya. Kayak berapa karakter? 700 karakter ya. Udah cukup kayaknya 700. Nggak terlalu panjang, nggak terlalu panjang buat nggak bikin orang bosen terlalu panjang bacanya, dan juga kontennya padat ya, padat kayaknya sih padat ya. Oke lah. Nah, kita udah bikin nih artikelnya. Kemudian tuh yang kedua, berarti saya tinggal bikin untuk thumbnailnya ya. Thumbnailnya kita bikin di AI aja biar mantep. Mana nih Leonardo.ai. Asem, ada schedule maintain, potong kuku, image generation. Ini yang kemarin. Nail. Gambar aja lah, hand, finger, kayak gitu. Coba ya, nggak apa-apa lah, coba aja satu, hand, finger, atau jadinya kayak gimana coba. Wih, jarinya ada 7 ya, ini 4 ya elah, negatif. Padahal ini ya udah. Oh, ini negatifnya belum di checklist. Hand, finger, cutting nail, kayak gini kali ya, cutting nail. Kita generate lagi. Lama banget sekarang loadingnya, kemarin cepet. Nah, wih, Leonardo nggak asik kalau Leonardo pakai Dream Saver nih yang bagus, yang biar ada style RPG-nya. Ukurannya salah. Ini malah vertikal. Ya elah. Hand, finger, cutting. Kita pakai apa ya? Backgroundnya apa ya? Orang kayak yang menarik di pasir. In sand apa namanya? Sand padang pasir tuh sand bodoh, sandstorm aja lah. Sandstorm. Coba ya. Ini kayak mutan. Ini jarinya kayak mutan gini. Astaga. Incorrect posture. Finger. Kayaknya cutting nail nih yang ngaco tuh, yang bikin ngaco. Saya nggak tahu nih promnya yang bagus yang kayak gimana. Cutting nail. Ya elah. Hand, finger, nail aja deh. Gini aja kali ya. Hand, finger, nail. RPG style. Gak paham dah. Ya udah, kita tes aja dulu. Kali bagus hasilnya. Backgroundnya jangan di padang pasir. Nah, apa nih? Nggak jelas nih, makin nggak jelas. Face, saya nggak mau ada muka orangnya. Body lagi, body, face, body, two, hand, finger with beautiful nail, kuku yang indah. Kita cek. Ya elah.
hand finger. Ini ngaco gini ya. Ya makin gak karuan. Gak usah fingernail. Coba deh kalau saya cari prompt yang bagus. Ya elah gak bisa lagi. Coba kita cek. Ada gak sih tangan doang gitu yang bagian tubuh deh, kayak kaki doang, kepala doang. Kucing. Nah ini enggak sih, enggak ya. Nail. Aduh nggak ada. Oh ini keren. Hand doang. Ih. Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya nggak ada ya hand. Nah kalau ini apa nih? Close up portrait. Coba. Mungkin saya bisa pakai promptnya kali ya. Close up hand woman wearing looking. Generate. Lupa. Leonardo, sampelnya Leonardo. Dream Saver 6 sama. Ya jangan yang kayak gini gambarnya, bahaya. Main aja deh. Soalnya target pembaca web ini tuh yang Gen Z tuh, jadi biar menarik gambarnya harus bagus. Tuh 2 ya. Jempolnya ada 2. Enggak. Dream Shaper. Kayak gini kali ya. Kalau gambar muka tuh cepat bagusnya, cepat dapat yang bagus. Tapi kalau kayak gambar organ tubuh yang lain tuh susah. Tuh malah ngeri kan. Close up. One. Coba kalau pakai one. Coba. Nah, saya pakai ini aja kali ya. Gambar ini bagus. Cuman ukurannya mesti persegi panjang. Sekarang jadi jelek. Kali lagi deh coba. Sampai dapat yang bagus sudah. Deal, ini udah beres, tinggal di storein ke editor biar dia ngedit.
gambarnya jelek banget, ngaco. Kayak jadinya ya ada 10, ada lebih dari 10 jarinya. Oke, tapi sebenarnya kalau pikir-pikir bagusan yang kayak gini ya. Jadi kayak kalau orang pas lihat thumbnailnya itu kalau di-share di Facebook ya, kayak ini mutan apa alien gitu. Jadinya banyak banget. Biar bisa menarik orang biar ngeklik. Kayaknya boleh deh pakai yang ini ya. Kayak ini nih. Kayak ini. Kayak ini. Nah, ini kayak aduh, itunya jelek. Apanya dimensinya itu nggak horizontal. Ini aja kali ya. Oke nih, saya save kan. Dah, kalau di save ini tinggal di storein ke editor, diedit, terus tinggal set apa namanya CEO-nya. Mungkin pakai, kalau saya di platformnya kan WordPress, jadi pakai apa namanya Yoast, Rangmat. Segitu kali ya. Jadi ini cuman apa namanya metode yang saya pakai. Kalau teman-teman punya metode lain, bolehlah di komen ya, bagi-bagi ilmu gitu. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan juga di komen. Dan terima kasih ya udah nonton. See you on next video. Bye bye. Selamat ngeblok.